Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan renungan harian di hari Jumat ini dengan tema Ebenezer. Mari kita bersama-sama merenungkan tentang apa sih arti dari penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus, kita telah mengakhiri tahun 2021 dan kini kita bersyukur. Mari kita bersama-sama berkata Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menyertai. Inilah garis ukuran waktu untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita, baik sebagai pribadi, keluarga, gereja, maupun sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Nah, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, harus kita akui bahwa pada tahun lalu, di tahun 2021, adalah tahun yang sangat berat. Sebagian dari kita kehilangan pekerjaan kita, kehilangan orang-orang yang kita kasihi untuk kembali pulang ke rumah Bapa. Walau pandemi belum usai, tetapi kita bersyukur memasuki tahun 2022 ini, semua mulai melandai dan gairah berkegiatan mulai muncul di sana sini untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Kita percaya bahwa mata Tuhan masih terarah pada kita dan wajahnya tidak pernah dipalingkan dari kita, baik sebagai pribadi, gereja, keluarga maupun sebagai bangsa Indonesia. Tuhan bahkan memberi banyak kejutan bagi kita. Acara-acara Natal pada tahun lalu berjalan dengan aman, dan gerombolan teroris serta kelompok penyuka dan penebar kebencian mulai tiarap karena ketegasan pemerintah dan aparat keamanan. Di samping itu mulai muncul kewarasan orang dalam menimbang mana ajaran yang baik dan buruk. Banyak orang muda mulai kritis dalam beragama dan bahkan komedian-komedian mulai speak up, mengungkapkan akan perlunya kewarasan dalam beragama dan hidup bersama sebagai anak bangsa. Sungguh ini adalah hadiah terbaik bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, kita patut bersyukur sebagai sahabat-sahabat Kristus, sembari kita mengingat apa yang ditulis oleh pemazmur yang telah kita baca bersama tadi. Karena dengan Engkau, yaitu Allah, kita berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allah kita berani melompati tembok. Mazmur 18 adalah nyanyian syukur Daud saat ia bisa lepas dari cengkraman para musuh dan dari tangan Saul karena pertolongan Tuhan. Lepas dan bisa melompati batasan mental yang selama ini memenjarakannya. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari Mazmur 18 ini. Dan saya harap ini bisa menjadi bacaan syukur kita untuk melanjutkan dan menuliskan perziarahan perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Yang pertama, tetaplah percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Mazmur 18 ayat yang ketiga mengatakan kepada kita bahwa ya, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kepercayaan bukan sekedar slogan kata-kata, tetapi itu adalah yang kita yakini dan hidupi.
Mungkin memang pertolongan Tuhan tidak langsung datang saat kita membutuhkan. Namun percayalah bahwa Tuhan itu Maha mendengar seruan doa kita. Dan Ia tak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya, menolong kita dan bangsa kita. Poin yang kedua, berserulah kepadanya dari dalam bait-Nya. Mazmur 18 ayat 7 mengatakan kepada kita, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Itu yang dilakukan oleh Daud, dan hal itu jugalah yang akan kita lakukan. Sahabat Kristus, justru dalam kesesakan, engkau dan saya harus datang ke bait-Nya, berdoa dan berseru kepadanya. Jangan malah lari meninggalkan Tuhan dan tidak lagi datang ke bait-Nya. Memang Tuhan ada di mana-mana dan kita bisa berdoa di mana saja. Tetapi Ia suka mendengar kita berdoa di rumah-Nya, di bait-Nya. Ketiga, dalam anugerah penyertaan Tuhan, itulah kita berani menghadapi persoalan dan mengalahkan tantangan. Ya, jangan takut lagi. Mari kita hadapi semua persoalan dan tantangan yang kita punya. Jangan takut lagi oleh segala hal yang menghadang kita. Lompatilah tembok-tembok pembatas mental dan jadilah pemenang. Menjadi pendamai dimanapun kita berada. Di dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Oleh karena itu, 3 alasan inilah bisa menjadi pegangan kita dalam melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun 2022 dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga kita bisa terus lagi dan terus lagi memasuki hari demi hari dengan mental dan harapan yang baru. Sebab anugerah Tuhan yang baru pun telah disediakannya bagi kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai. Amin.